Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, 14 Februari, kembali saya, Tania, ditemani oleh Saya Romo Maxim. di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ketemu lagi kita. Ya, ketemu lagi. Romo, pada hari ini nih 14 Februari, orang mungkin sudah biasa ya dengan ini hari Valentine. Ya. Valentine. Tapi pada hari ini kita sebagai umat Katolik juga memperingati hari Santa dan Santo sebenarnya ini kakak beradik dari Yunani nih, yaitu Santo Cyrilius dan Santo Methodius. Nah, Romo bisa ceritakan tentang latar belakang kakak beradik ini sampai akhirnya mendapatkan dianugerahi suatu gelar santo. Silakan Romo. Baik, jadi hari ini 14 Februari gereja merayakan peringatan dua orang kudus. Seperti yang tadi disampaikan, Santo Cyrilius dan Santo Methodius. Mereka dua kakak beradik yang hidup di abad ke-9. Berasal dari Tesalonika yang sekarang termasuk dalam wilayah Yunani. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka mulai menjalani ketertarikan untuk mengabdikan diri dalam hidup panggilan. Dan karena mereka ketika masih muda mendapat atau mengenyam pendidikan, lalu ketika mengalami ketertarikan untuk mengabdikan diri, akhirnya mereka menjadi biarawan untuk kemudian menjalankan tugas membantu menyebarkan kehidupan iman Kristiani waktu itu. Nah, akhirnya dalam tugas atau karya selanjutnya, Cyrilius dia yang kakak, dia disebutkan lahir pada tahun 815, sedangkan adiknya 826. Mereka dua kakak beradik. Cyrilius sebagai seorang biarawan, dia akhirnya menjalankan tugas untuk membantu menyebarkan agama Kristen. Lalu adiknya itu awalnya menjalankan hidup sebagai seorang pertapa, membaktikan diri dalam hidup doa, mengasingkan diri dari dunia ramai, dan hidup sebagai pertapa. Sebagaimana kita tahu, hidup pertapa, mereka hidup dalam doa. Keseharian mereka di satu tempat tertentu hidup dalam doa. Tapi kemudian selanjutnya, ketika kakaknya Cyrilius ini mampu untuk menjalankan tugas secara baik, lalu pada suatu kesempatan dia balik kembali ke tempat asalnya dan dia bertemu dengan adiknya di biara. Lalu dia menyampaikan kepada adiknya karena mereka ada tawaran dari raja di wilayah Eropa Timur yang pada waktu itu dikenal sebagai kerumpun bangsa Slavia, meminta mereka untuk menjalankan tugas misi membantu menyebarkan agama Kristen di wilayah Slavia atau di Eropa Timur. Kalau sekarang wilayah Slavia itu bisa masuk kepada wilayah Bulgaria atau dulu Yugoslavia yang sekarang sudah masuk dalam wilayah misalnya Ukraina, Bosnia Herzegovina, dan juga negara-negara lain di wilayah Eropa Timur yang masuk dalam rumpun negara atau bangsa Slavia. Sehingga kedua orang kudus kakak beradik ini, Cyrilius dan Methodius, mereka akhirnya tertarik untuk coba mereka membaktikan diri di tempat yang baru, di mana agama Kristen belum sepenuhnya ada di tempat itu. Dan terjadi bahwa mereka dua mau mengabdikan diri dan pergi ke wilayah Slavia. Dan menariknya bahwa ketika mereka menempuh perjalanan untuk akhirnya tinggal di wilayah Slavia, mereka sepakat untuk mau membangun kehidupan iman yang dengan cara atau metode yang baru, di mana mereka belajar budaya Slavia, termasuk mereka belajar bahasa Slavia. Bahkan disebutkan bahwa mereka akhirnya mampu untuk menemukan alfabet yang mereka bisa pakai untuk rumpun bahasa Slavia. Sehingga dengan itu mereka juga bisa menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Slavia. Bahkan mereka dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan umat dan dalam rangka untuk menyebarkan agama Kristen waktu itu, mereka juga menggunakan ritus atau liturgi dengan bahasa setempat, bahasa Slavia. Padahal pada waktu itu di abad ke-9 belum ada kebiasaan untuk merayakan perayaan atau liturgis dengan bahasa di luar bahasa Latin, karena perayaan di luar bahasa Latin itu baru abad-abad belakangan ini baru mulai bisa diterjemahkan ke dalam perayaan liturgi, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa setempat sesuai dengan tempatnya. Tapi pada zaman-zaman dulu perayaan liturgis harus dirayakan dalam bahasa Yunani. Tapi kedua orang kudus ini di abad ke-9 mereka sudah mulai
mengupayakan untuk menggunakan bahasa setempat, bahasa lokal dalam perayaan-perayaan liturgis. Sehingga untuk kalangan sebagian orang, mereka melaporkan kejadian dua orang ini untuk ditegur misalnya oleh Paus. Begitu Paus Adrianus kedua, mereka melaporkan ke Roma bahwa ada dua orang ini kakak beradik yang menjalankan tugas ini. Mereka mengajak atau menyebarkan agama Kristen, tapi ketika merayakan ritus-ritus atau perayaan-perayaan liturgi, mereka merayakan dengan bahasa setempat. Sehingga waktu itu disebutkan bahwa Paus minta mereka untuk ke Roma dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tetapi Paus sebenarnya tidak melarang mereka untuk melakukan ini. Ketika mereka datang kepada Paus dan mereka menjelaskan situasinya, bahkan mereka juga bisa meyakinkan Paus bahwa justru dengan tindakan mereka itu, mereka bisa membantu menyebarkan agama Kristen di wilayah Slavia secara baik. Karena umat waktu itu, mereka orang Slavia, mereka tahu bahwa perayaan ini digunakan dengan bahasa setempat, lebih terima mereka. Tetapi karena oleh sebagian orang tidak menyetujui apa yang mereka buat ini, mereka melaporkan ke Paus. Tapi justru terjadi ketika mereka dihadapkan ke Paus di Roma, Paus justru memuji mereka. Paus justru dalam tanda petik setuju, tidak melarang secara tegas bahwa mereka tidak boleh merayakan perayaan liturgis dengan bahasa Slavia, tapi justru Paus memuji mereka, sehingga Paus kembali mengirimkan mereka, bahkan mau untuk mentabiskan mereka sebagai uskup. Tapi sebelum ditabiskan uskup, Cyrillus keburuan meninggal, sudah meninggal duluan, sehingga Methodius yang ditabiskan uskup, lalu dia kembali ditugaskan ke wilayah Slavia, dan dia menjalankan tugas seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Bahkan dia lebih mendekatkan diri dengan bangsa Slavia, sehingga bahkan ada juga katakanlah semacam mitos orang percaya bahwa dia juga termasuk, Methodius ini termasuk untuk menyebarkan agama Kristen sampai di wilayah Rusia, sehingga benih iman yang ditumbuhkan oleh kedua orang kudus, Cyrillus dan Methodius, khususnya di wilayah Eropa Timur, Bulgaria, terus wilayah Yugoslavia, sehingga sekarang dengan perpecahan-perpecahan yang lain, dan juga di wilayah Bohemia, itu negara-negara Eropa Timur yang sangat terbantu dengan apa yang diajarkan oleh kedua orang kudus ini, Cyrillus dan Methodius. Apalagi setelah Methodius menjadi uskup, tugas pewartaan yang diberikan ini semakin diterima, karena jabatannya sebagai uskup lebih membuat dia untuk bisa memperkenalkan secara lebih baik ajaran iman Kristen, waktu ini masih iman Kristen. Sehingga dengan demikian mereka berdua, Cyrillus dan Methodius, bahkan disebut sebagai bapak iman untuk orang-orang Slavia. Mereka bahkan dianggap sebagai sama seperti rasul yang menyebarkan agama ke tempat lain, karena mereka berdua lah yang pertama kali menyebarkan agama Kristen di wilayah Eropa Timur. Sehingga mereka dua dihormati dan diakui punya tugas misi perutusan tentang menyebarkan agama Kristen secara baik di wilayah Eropa Timur. Ini kisah dua orang kudus, Cyrillus dan Methodius, yang kita peringati hari ini. Wah, terima kasih Romo. Ini kalau saya lihat ini Santo Cyrillus dan Methodius sebelum mereka menjadi santo ini, itu pemikirannya out of the box ya Romo ya. Jadi menjalankan misi ke sebuah tempat baru. Ini kalau boleh dibilang juga ini sebagai pelopor di akulturasi budaya malah ya Romo. Jadi waktu itu Paus juga meskipun dengan banyak kritik-kritik mungkin di sekitarnya, dan ya ini luar biasa sekali bagaimana tujuannya untuk mewartakan Injil, untuk menjalankan tugas misi, memikirkan cara apa nih yang bisa paling baik, dan ternyata betul berhasil ya Romo ya. Jadi mereka bahkan dianggap menjadi rasul di Slavia, di Eropa Timur. Luar biasa sekali Romo, terima kasih banyak untuk ceritanya. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, saya mohon Romo berkenan untuk memimpin doa. Oke, baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyelenggaraanmu bagi hidup, pertumbuhan, dan perkembangan gereja dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Pada hari ini kami merenungkan dua orang kudus-Mu, Santo Cyrillus dan Methodius, yang menjadi pelopor dan penumbuh kembang kehidupan iman di wilayah Eropa Timur, khususnya di rumpun bangsa Slavia. Kami merenungkan bagaimana mereka boleh memperjuangkan
menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan iman di daerah yang baru, bahkan sampai akhirnya harus mempelajari kebudayaan dan bahasa tempat untuk bisa mengajak umat mengenal kehadiran Kristus di tengah dunia. Semoga melalui teladan kedua orang kudus ini, kami juga boleh menumbuh kembangkan kehidupan iman kami dari waktu ke waktu melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan baik yang benar dan berkenan kepadamu. Doa dan permohonan ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Sirilus dan Methodius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Maksi Sama-sama. atas kehadirannya pada pagi hari ini. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga setelah kita mendengarkan kisah orang kudus pada pagi hari ini, semangat Santo Cyrilius dan Methodius senantiasa dapat menginspirasi kita dalam mewartakan Injil kepada komunitas-komunitas baru yang mungkin kita akan temui. Baik, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.